magnetic stirrer. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hasanah Aulia dengan NIM 4444240154. Saya Dina Tinolida dengan NIM 444240155. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakira Lumadiandara dengan NIM 4444240160. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diakinati Sintabika dengan NIM 4444240152. Halo semuanya, saya Amelia Fidela dengan NIM 444240164. Dan saya Fajar Blain dengan NIM 444240140. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman semuanya, yang pertama kita akan membahas tentang magnetic stirrer. Apa sih yang dimaksud dengan magnetic stirrer itu? Magnetic stirrer merupakan suatu alat yang digunakan untuk pengadukan cairan kimia sehingga membentuk proses homogenisasi. Alat ini menggunakan elektrik motor sebagai pengaduk dan filamen pemanas atau heater sebagai pemanas. Ini ada jenis magnetic stirrer. Yang pertama ada digital stirrer. Digital stirrer memiliki knob pemutar yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan saja. Yang kedua ada analog hot plate. Analog hot plate memiliki fitur kontrol kecepatan elektronik untuk memberikan kecepatan konstan bahkan sama perubahan beban dari stabilitas suhu panas rendah. Yang ketiga ada digital hot plate. Hot plate ini memiliki tampilan simpel. Terdapat beberapa bagian seperti knob kontrol panas, pengaturan suhu serta pengatur kecepatan yang dapat mempermudah Anda ketika menggunakannya. Yang keempat ada analog stirrer. Analog stirrer ini memiliki fitur yang dapat mengontrol kecepatan konstan bahkan sama perubahan beban larutan. Yang kelima ada multi-position hot plate stirrer. Multi-position hot plate stirrer bisa memanaskan atau mencampur larutan dalam 10 bahkan 16 wadah sekaligus secara bersamaan. Selanjutnya adalah bagian dan fungsi dari hot plate atau magnetic stirrer. Yang pertama ada top plate. Top plate itu berada di atas dari hot plate itu sendiri dan biasanya terbuat dari stainless steel atau besi anti karat dan berguna untuk menaruh wadah untuk tempat penghomogenan larutan dan pemanasan larutan. Yang selanjutnya ada tombol on off, itu berguna untuk menyala atau mematikan alat tersebut. Selanjutnya ada panel display atau LCD display di mana layar ini berada di depan hot plate yang berguna untuk menampilkan suhu dan kecepatan pengadukan dengan satuan RPM. Selanjutnya ada knob pengaturan suhu. Di sini ada knob pengaturan suhu yang terdapat juga skala suhunya untuk kita dapat mengatur seberapa panas suhu yang kita inginkan, dan ada juga knob pengaturan kecepatan untuk kita bisa mengatur seberapa cepat pengadukan yang kita inginkan. Selanjutnya juga ada house atau bentukan atau rumahan dari magnetic stirrer atau hot plate ini sendiri. Selanjutnya, prosedur kerja hot plate dan magnetic stirrer. Cara menggunakan hot plate, yang pertama tancapkan kabel power ke sumber listrik. Kemudian kita bisa mengatur suhu yang diinginkan pada knob pengatur suhu. Nah, selanjutnya suhu tersebut akan muncul pada display sehingga kita bisa melihat. Apabila berkedip, maka suhu pengaturannya belum tercapai. Terakhir, setiap nilai yang ditetapkan akan dipertahankan apabila perangkat dimatikan atau terputus dari hubungan listrik. Yang kedua, penggunaan steering. Nah, caranya yang pertama, kita bisa mengatur putaran yang kita inginkan pada knob pengatur putaran. Kecepatannya dari 2 sampai 12. Nah, setiap nilai putaran akan bersifat tetap sampai kita mematikan sambungan dari listriknya. Berikut adalah troubleshooting yang terdapat pada magnetic stirrer dan hot plate. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pemeliharaan magnetic stirrer. Yang pertama, setelah hot plate digunakan, sebenarnya direndam atau disiram menggunakan air hangat, kemudian digosok dengan sikat halus untuk menghilangkan lemak.
Kedua, setelah dicuci, bilas dengan air bersih dan tiriskan dengan posisi miring dan seka dengan lap agar cepat kering. Kemudian selain itu, untuk mencegah wadah berkarat, kita juga bisa mengoleskan mentega maupun minyak goreng pada wadah. Dan yang terakhir yaitu simpan hot plate pada posisi miring di tempat kering dalam suhu ruangan. Selanjutnya ada sterilisasi magnetik spiral secara fisika. Yang pertama, medan magnet. Magnetik spiral menggunakan medan magnet yang dihasilkan oleh medan permanen atau elektromagnet. Medan magnet ini menyebabkan banyak permaduk atau stimulan yang terbuat dari bahan magnetik berputar di dalam medan. Yang kedua, ada induksi elektromagnetik. Prinsip kerja magnetik spiral melibatkan induksi elektromagnetik, di mana perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik yang menggerakkan stimulan. Yang ketiga, ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh partikel bermuatan listrik dalam medan magnet. Dalam konteks ini, menyebabkan stirbar berputar ketika medan magnet berubah. Yang keempat, ada gesekan dan viskositas. Gesekan antara stirbar dari cairan serta viskositas cairan mempengaruhi efisiensi pemadukan. Magnetik spiral lebih efektif untuk cairan dengan viskositas rendah. Dan yang terakhir ada pemanasan Joule. Beberapa magnetik spiral dilengkapi dengan hot plate yang menggunakan prinsip pemanasan Joule untuk memanaskan larutan. Pemanasan ini terjadi karena arus listrik yang mengalir melalui elemen panas menghasilkan panas. Selanjutnya ini adalah sterilisasi magnetik spiral secara fisika. Yang pertama itu ada medan magnet yang rumusnya B sama dengan mu 0 dikali I per 2pi kali A. Terus yang kedua ada induksi elektromagnetik. Rumusnya I sama dengan min N delta Pi per delta T. Yang ketiga ada gaya Lorentz dengan rumus F sama dengan Q dikali V kali B. Terus yang keempat ada gesekan dan viskositas dengan rumus Fs sama dengan 6pi eta dikali R dikali V. Terus yang kelima ada pemanasan Joule dengan rumus W kali F kali W sama dengan F kali S. Dan yang terakhir yang keenam ada hukum Coulomb dengan rumus F sama dengan Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pemaparan tentang magnetik stirer dari kelompok kami. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Nah, teman-teman, sebelum penutup, ada pantun nih dari teman aku. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Cakep. Digoreng terpisah dan sekaligus. Cakep. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Yeay.